Hai semuanya, halo. Selamat berjumpa kembali. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendova. Baiklah, sebagaimana biasanya sebelum kita akan mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masih belajar di kelas 6-nya, yaitu tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang ke-6. Jadi anak-anak, ini pembelajaran terakhir kita atau pertemuan kita di subtema 1, tema 2. Nah, sebelumnya ada pembelajaran di pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu anak-anak kalau belum melihatnya, dilihat ya videonya sehingga bisa pembelajarannya nyambung ya. Ayo kita semangat. Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Itu anak-anak di mana saja, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, saat bermain, saat berolahraga ya. Itu di mana-mana saja kita harus menerapkan hidup rukun. Bisa kita menerapkannya saat berolahraga? Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi anak-anak kalau kita bersatu seperti permainan bola itu ya, kalau bersatu saling mengenal ya, sehingga dalam klub kita akan menang ya. Tuh contohnya. Nah, ini anak-anak salah satu contoh ya. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas bendera sangatlah mulia. Anak-anak sudah pernah menjadi petugas bendera? Nah, kalau belum, diusahakan mau ya, karena kalau kita menjadi petugas bendera itu pekerjaan yang mulia. Pengibar sang saka merah putih. Nah, ini anak-anak mengibar sang saka merah putih. Siapakah dia? Mari kita baca dulu ceritanya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak anak-anak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sang saka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Jadi itu anak-anak, setiap negara itu mempunyai bendera. Kalau dulu, kalau kita lihat flashback ke belakang sejarah, maka dulu sebelum mereka itu bendera merah putih itu tidak boleh dikibarkan ya. Abdul Latif Dendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegasan Timur, Jakarta. Nah, ini anak-anak ya, Abdul contohnya ya, Abdul Latif Dendraningrat. Dia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Nah, ini anak-anak Abdul Latif Dendraningrat ini adalah dia lulusan sekolah tinggi hukum
kalau sekarang itu sarjana hukum, katanya itu SH ya. Dan dia juga saat menjadi mahasiswa ini dia sudah menjadi pengajar bahasa Inggris di sebuah universitas yang dikelola oleh Muhammadiyah. Dan yang terakhir ini kita baca, dia adalah seorang yang telah memimpin rombongan tari ke New York. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA. Jadi ini dulu anak-anak sebelum merdeka itu namanya PETA, pembela tanah air. Kalau sekarang ya TNI, ya, Tentara Nasional Indonesia. Dan ikut dalam berbagai pertempuran. Dia pernah jabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Dia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Jadi anak-anak, ini kita harus belajar terus membuat peta pikiran. Itu apa sebenarnya peta pikiran ini? Yaitu agar kita lebih berpikir lebih tinggi ya. Jadi kemarin Bapak sudah jelasin apa itu kata tanya, menanyakan apa itu kata tanya. Sebelum pembelajaran ini Bapak sudah jelasin apa juga seperti itu, siapa, ini menanyakan orang. Nah, ini nanti buat pertanyaan-pertanyaan di mana, kapan, bagaimana ya. Silakan kalau belum memahami silakan ulangi lagi ya di video pembelajaran sebelum ini. Nah, saya kasih contoh di sini satu. Siapa? Berarti kan siapa itu tadi menanyakan nama orang ya. Siapa pengibar sangsaka merah putih saat ruang masuk kemerdekaan? Tadi ya Abdul Latif ya. Itu jawabannya. Sehingga kita bisa lebih tahu ya. Itu namanya dikerjakan ya. Tulis 3 contoh wujud persatuan, buatlah rencana untuk mewujudkan dalam kegiatan demokrasi. Tulis juga manfaatnya. Ini selanjutnya tadi ya. Tulislah 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di kelasmu, dan tulis juga manfaatnya. Mari kita coba jawab ya. Bapak coba jawab. Nanti anak-anak bisa menjawab yang lain ya. Jangan terpaku atau hanya jawaban ini saja, tidak. Anak-anak juga bisa memberikan jawaban-jawaban yang lain ya. Nih jawabnya. 1. Ini contoh perwujudan dan dalam kehidupan sehari-hari di kelas atau di mana saja. Itu saling membantu. Terus tidak memilih-milih teman. Yang ketiga, tiket kelas. Kan cuma 3 contoh ya. Anak-anak bisa cari contoh yang lain. Nah sekarang apa manfaatnya? Manfaatnya kalau kita saling membantu apa? Ikatan persahabatan menjadi lebih erat. Oke, kalau kita bantu orang lain itu kita sudah anggap kita sebagai saudara, sebagai teman ya. Kalau kita susah, dia juga bisa bantu kita. Artinya di sini saling bantu. Kalau kita membantu jangan mengharapkan imbalan atau balasan ya, hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita. Itu namanya ikhlas ya. Nomor 2, tidak memilih teman. Apa manfaatnya? Nah kalau kita tidak memilih teman, manfaatnya yaitu persatuan dan kesatuan menjadi lebih kuat ya. Dan yang ketiga yaitu piket kelas. Apa manfaatnya? Tentu kelas kita menjadi bersih, sehingga kalau kelas kita menjadi bersih maka semangat belajar kita lebih giat ya. Bagaimana kalau kelas kita jorok, banyak sampah, banyak debu, tidak pernah dibersihkan, dia malas belajar. Itu kalau manfaat daripada piket kelas ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
baik. Demikianlah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Segala kelemahan, kekurangan, kesalahan dalam penulisan, perkataan, mohon minta maaf. Bapak terus ingatkan kepada kita semua untuk kita tetap melaksanakan prokes atau protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.